Shalom, Shalom. Midweek Worship Community, senang bertemu kembali saat hari ini. Welcome from Netherlands. Biar kiranya Midweek Worship Community boleh menjadi berkat di sana. Let's worship Him. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah.
sempurna dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biar kami boleh menyadari dari hari ke hari Tuhan Yesus, kami membutuhkan Tuhan. Dan dari ke hari Tuhan Yesus, kami boleh terus memiliki hati yang bijaksana Tuhan Yesus. Kami boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Biarlah kehidupan kami juga Tuhan pakai menjadi berkat-Mu Tuhan Yesus. Para Midweek Worship Community Tuhan akan pakai dimanapun Tuhan tempatkan, sehingga kehadiran mereka Tuhan Yesus membawa dampak yang baik, membawa berkat Tuhan Yesus bagi sekeliling mereka Tuhan Yesus. Saat ini juga kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus dengan kuat kuasa-Mu. Kami siap untuk menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Midweek Worship Community, mari kita sambut firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, yang akan disampaikan oleh Pastor Ramda from Rancho, California. Rejoice! Shalom Bapak Ibu Saudara. Saat ini saya sedang ada di campsite Calvary Hill in Yucaipa, California, USA. So, satu kesempatan yang so special di mana your pastor, Pastor Nathan, invite me to share about God's Word. Ya, sangat istimewa sekali, dan ini satu anugerah kesempatan yang Tuhan kasih untuk saya men-sharingkan apa yang saya dapatkan lewat firman Tuhan. Dan saya berharap firman Tuhan hari ini akan menjadi rema hidup ketika saudara dan saya mendengar, merenungkan, dan mengaplikasikannya dalam hidup kita. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih oleh karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu mendengar akan doa-doa kami. Dan hari ini Tuhan, kami ingin merenungkan satu firman Tuhan yang boleh Tuhan ubah jadi rema hidup ketika kami menerapkannya dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya perkenalkan terlebih dahulu, saya orang Sukabumi. Saya lulusan dari GBI Baitani, tapi saya percaya your pastor, Pastor Nathan, lebih spesial oleh karena dari GBIS, ya, dan sama-sama alma mater SMA Madiwana. Saya yakin bahwa GPA Pastor Jonathan itu sangat asik karena gaya penampilannya asik. GPA-nya pasti tinggi karena orangnya pun lebih tinggi daripada saya kelihatannya. Kalau saya hanya GPS, artinya gaya penampilannya so special. Just kidding. Satu anugerah yang luar biasa karena ada kesempatan sebagai orang Sukabumi diberikan satu sarana untuk men-sharingkan apa kata firman Tuhan yang sungguh dapat menguatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, terlebih-lebih kita yang adalah orang-orang Sukabumi, tapi sekarang kita adalah orang-orang yang suka sorga. Amin. Saya menemukan ada satu ayat yang saya ingin sharingkan hari ini di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Saudara ingat? Katanya apa? Dan umatku yang atasnya, nama siapa? Namaku, kata Tuhan, disebut, merendahkan diri, lalu berdoa, lalu mencari wajahku, kata Tuhan. Mereka berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, saudara, baru saja tadi pagi kita mendengar bahwa Israel decide untuk melakukan peperangan, ya, balas dendam kepada kelompok Hamas, kepada teroris di sana.
Dan ini membuktikan kepada kita bahwa di dunia di mana yang kita tempati ini syarat dengan kekacauan, perpecahan, ketidakpastian. Itu sesuatu yang wajar, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh sebagai orang yang percaya, sebagai orang-orang yang Tuhan pilih, kita senantiasa mendambakan kesembuhan, mendambakan satu pemulihan, saudara. Makanya title khotbah yang saya ingin sampaikan kepada saudara, dahsyatnya sebuah doa yang disertai dengan kerendahan hati. Nah, ayat tadi dalam 2 Tawari 7 ayat yang ke-14 memberikan satu peringatan yang kuat. Peringatan bahwa satu pemulihan, satu pembaharuan yang sejati itu harus dimulai, diawali dengan doa. Bukan hanya sekedar doa-doa biasa saja, tetapi doa yang disertai dengan kerendahan hati, doa yang disertai dengan ketulusan hati kita kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara tahu bahwa konteks daripada ayat ini yaitu ketika Raja Salomo melakukan dedication, peresmian bait suci. Bait suci yang merupakan sebuah bangunan yang megah yang dibangun untuk memberikan rasa kagum, menghormati Tuhan. Bait suci yang dibangun sebagai fungsi sebagai pusat ibadah bagi seluruh bangsa. Bait suci yang dibangun ini tidak hanya mewakili pusat spiritual Israel toh, saudara, tetapi juga merupakan bukti kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan di antara umatnya. Dan yang lebih jauh lagi, saudara, Salomo membayangkan kalau bait suci yang dibangunnya itu akan menjadi satu tempat ibadah di mana semua orang dari segala bangsa dapat datang menyembah satu Tuhan. The right God, Tuhan yang benar, sehingga akan memperluas jangkauan akan perjanjian Tuhan menyelamatkan semua manusia, mulai dari Sukabumi sampai ke ujung bumi. Saudara, kalau saya ingat masa-masa sekolah dasar, saya ini lulusan Bethel, saudara, yang sekarang mungkin jadi shopping center, right? Dulu itu sekolah dasar Bethel. Nah, kemudian jalur pulang pergi sekolah saya itu mulai dari jalan standar, masuk ke belakangnya Salon Gelis, ada pipir, saudara, ada gang kecil kan, lalu naik ke atas, dan di sebelah kiri itu ada gereja Injil Sepenuh, gereja Tante Selamat, saudara, yang sekarang saudara beribadah bersama-sama. Jadi udah hafal, saudara, itu jalur untuk menuju pulang pergi sekolah. Jadi kalau saudara tahu Salon Gelis, lalu ada Pendeta Ferry Tanuwijaya, I think itu my close friend, dan tinggal sama-sama di California, 2-3 jam driving tempat ya. Nah, jadi mulai dari Sukabumi sampai ke ujung bumi, Tuhan kasih panggilan pelayanan kepada kami untuk memberitakan Injil. Nah, saudara, di dalam 2 Tawarikh sebelumnya, pasal yang ke-6, di situ saudara akan melihat bagaimana Raja Salomo itu memanjatkan satu doa pengabdian, memohon agar Tuhan menyatakan kehadirannya di bait suci. Doa kepada Tuhan untuk mendengarkan doa umatnya, mengampuni dosa-dosa mereka. Dan di situ Salomo mengakui bahwa nggak ada tempat tinggal di bumi satupun yang dapat menampung seluruh kemuliaan Allah. Tetapi ia berdoa supaya bait suci yang dibangunnya ini akan menjadi satu simbol perjanjian Allah dengan Israel. Bukan hanya, bahkan lebih sekedar simbol, akan menjadi mercusuar ibadah bagi semua bangsa. Makanya dengan cara seperti itu, bait suci yang akan ditahbiskan saat itu akan menjadi tempat di mana kasih Tuhan, rahmat Tuhan dapat dirasakan oleh orang-orang dari berbagai latar belakang dan budaya. Oleh sebab itu, pintu gereja selalu terbuka
bagi setiap lapisan masyarakat yang punya desire, yang punya kerinduan untuk menyembah Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, siapapun mereka, apapun latar belakang budaya mereka. Dan Tuhan melihat mereka, kedalaman isi hati mereka. Dan Tuhan menjawab doa Salomo di dalam pasal berikutnya, 2 Tawarikh pasal yang ke-7, yaitu dengan mengirimkan api dari sorga untuk menghanguskan korban bakaran. Mengirimkan api dari sorga yang menyatakan kemuliaannya memenuhi bait suci. Satu pertunjukan dramatis, saudara, mengenai kehadiran Allah. About God's presence yang berfungsi sebagai konfirmasi, peneguhan kuat atas persetujuan Tuhan terhadap bait suci, terhadap komitmennya untuk tinggal bersama-sama di antara umatnya. Dan di situ juga Tuhan memberikan peringatan kepada Salomo, memberikan peringatan kepada umat Israel, mengingatkan mereka bahwa kesetiaan mereka terhadap perjanjiannya itu sangat penting, yaitu untuk terus memberkati dan melindungi mereka. Dan umatku, kata Tuhan, yang atasnya nama siapa? Nama Tuhan, namaku disebut. Mereka merendahkan diri, mereka berdoa, mereka mencari wajah Tuhan, lalu berbalik. Terjadi satu pertobatan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau itu semua dilakukannya, apa janji Tuhan? Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, biarlah ayat ini sungguh akan merupakan bagian dari jawaban Tuhan atas doa-doa kita sebagai orang-orang Sukabumi. Kita rindu supaya tanah air kita, kota kelahiran kita, Sukabumi, ada orang-orang yang merendahkan diri. Ada orang-orang yang berbalik dari jalan-jalan yang jahat, berdoa dengan ketulusan hati mereka, dan dosa-dosa mereka diampuni oleh Tuhan. Maka Tuhan akan mendengar doa mereka dari sorga, dan Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Nah, janji Tuhan ini disertai dengan peringatan jika bangsa Israel berpaling dari Tuhan, memeluk penyembahan berhala, melakukan kejahatan demi kejahatan, Tuhan akan menghilangkan kehadirannya, menghilangkan perlindungannya, dan Tuhan akan menghakimi mereka. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pesan ganda mengenai harapan kita. Kita harus penuh dengan sikap hati-hati yang berulang kali ini menjadi tema di sepanjang kitab 2 Tawarikh ini. Ya, kita melihat di situ bagaimana pentingnya kesetiaan kita sebagai umat Tuhan terhadap perjanjian Allah. Pentingnya kerendahan hati. Di dalam ayat ini sangat ditekankan, saudara. Peran kerendahan hati dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita perlu menyadari akan keterbatasan kita, akan ketergantungan kita kepada Tuhan. Karena itu merupakan langkah awal, langkah pertama untuk kita mengalami satu pertumbuhan spiritual, penyembuhan, pemulihan spiritual yang sejati. Nah, inilah yang saya ingin tekankan, betapa dahsyatnya kekuatan doa plus pertobatan. Ketika Tuhan memanggil kita sebagai umatnya untuk berdoa, untuk mencari wajahnya. Dan proses ini sangatlah tidak mudah.
Bukan seperti saudara membalikan telapak tangan, tetapi proses ini harus terjadinya adanya penolakan terhadap tabiat dosa kita. Kita cenderung untuk melakukan dosa, saudara. Makanya Paulus katakan, aku merencanakan sesuatu yang baik, tetapi yang keluar sesuatu yang jahat. Itu tabiat dosa kita sebagai as a human being. Jadi proses untuk kita berdoa dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati, itu nggak mudah. Ada proses terjadinya penolakan terhadap tabiat dosa kita. Dan kita harus menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Susah kan? Tetapi saudara ingat, ketika kita sungguh-sungguh bertobat, ketika kita mencari bimbingan Tuhan, Tuhan akan berjanji untuk mendengarkan doa kita. Tuhan berjanji untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan Tuhan akan membawa kesembuhan dalam kehidupan, bahkan komunitas kita. Janji pemulihan akan terjadi ketika saudara dan saya sebagai umat Tuhan merendahkan diri, berdoa, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan kita dapat percaya kepada janji Tuhan untuk membawa kesembuhan, untuk terjadinya pemulihan dalam hidup kita dan dunia di sekitar kita. Karena itu saya ingin mengajak saudara, mari kita akan terapkan ayat ini, mulai dengan memupuk sikap rendah hati kita dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Mari kita akan sadari keterbatasan diri kita sendiri. Kita rangkul ketergantungan kita sama Tuhan. Kita jadikan doa ini sebagai prioritas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berusaha untuk mencari hadirat Tuhan, bimbingan Tuhan, ya, untuk kita dipimpin, ya, disertai oleh Tuhan. Dan kita punya komitmen, ikat janji terus-menerus untuk melakukan pemeriksaan diri, introspeksi diri, dan mengalami satu pertobatan, menjauhi perilaku dosa kita, dan menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Saya percaya, saat engkau berjalan dalam kerendahan hati, saat engkau berdoa dan melakukan pertobatan, percayalah pada janji Tuhan yang membawa kesembuhan, pemulihan dalam hidupmu. Bahkan dunia sekitarmu akan dipulihkan. Undang, invite orang-orang di komunitas saudara untuk bergabung dalam perjalanan rohani ini, supaya mereka pun boleh merasakan kekuatan transformatif dari doa yang disertai dengan kerendahan hati, yang disertai dengan ketulusan hati kepada Tuhan. Saya ingin berdoa bersama-sama dengan saudara, supaya Bapa di sorga, ketika kita datang di hadapannya hari ini, kita mengakui akan ketergantungan kita hanya kepada rahmat, kasih, sayang Tuhan. Ketika saudara merenungkan pesan pertobatan dan pemulihan yang terdapat di dalam ayat ini, dan umatku dikatakan, ya, yang namaku disebut, yang datang dengan kerendahan hati, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, ya, berdoa dengan ketulusan hati. Apa janji Tuhan? Aku akan mendengar dari sorga dan juga akan memulihkan negeri mereka. Biarlah kita menyadari bahwa kita adalah umat Tuhan, di mana nama Tuhan kita panggil. Kita minta supaya Tuhan mengajar kita untuk merendahkan diri di hadapan Dia, melepaskan akan kesombongan kita dan rasa percaya diri kita. Dan kita minta supaya Tuhan akan membantu kita untuk kita memahami bahwa kita butuh kerendahan hati. Kita perlu menyadari bahwa kita butuh Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita ini. Dan biarlah Tuhan akan menolong kita ketika kita mendekatkan diri di dalam doa dengan hati yang terbuka, supaya Tuhan bimbing kita dengan penuh kelemah lembutan dan mengarahkan telinga kita kepada suaranya, hati kita kepada kehendaknya, dan terjadilah satu pemulihan yang Tuhan buat
di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan akan memberkati saudara dan saya, dan siap untuk menerima akan penggenapan janji Tuhan. Berdoa dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati, dan dari sorga Tuhan akan dengar doamu dan engkau akan mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, buat firman-Mu yang Tuhan nyatakan kepada kami hari ini. Dan Engkau menjawab doa lebih daripada apa yang kami doakan. Engkau menjawab doa lebih dari yang kami harapkan. Dan semua doa Tuhan tentu jawab sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin.